Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Sebelumnya seperti biasa saya harus memberikan disclaimer bahwa saya bukan cenayang, saya bukan paranormal atau sejenisnya. Saya hanya kebetulan saja terkadang bisa melihat mereka. Cerita Mata berharap ada hal baik dan hikmah yang bisa kita ambil dari semua cerita yang kami bagikan. Kali ini saya akan bercerita tentang salah satu teman saya yang melakukan ritual goib dan akhirnya menyusahkan dirinya dia sendiri. Suatu hari saya dihubungi oleh salah satu teman saya, kita sebut saja namanya Mas Doni. Nah, Mas Doni ingin memperkenalkan saya dengan temannya yang kita sebut juga namanya Mas Yoyo deh ya. Nah, katanya Mas Yoyo ini ingin berdiskusi beberapa hal dengan saya. Saya belum tahu nih ingin berdiskusi apa. Tapi sejujurnya ketika Mas Doni ini menghubungi saya dan bercerita sedikit tentang Mas Yoyo, saya sudah merasa ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati saya. Cuma saya belum tahu itu apa. Sedikit profil tentang Mas Yoyo yang saya dapat dari Mas Doni ya. Jadi beliau ini katanya umurnya sekitar 40 tahun, statusnya menduda dan memiliki 2 orang anak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kebetulan saya dan Mas Doni ini memang sudah berteman lama. Sudah cukup dekat lah kami. Nah, ketika itu Mas Doni menghubungi saya ingin memperkenalkan saya dengan Mas Yoyo. Singkat cerita kita buat janji lah. Kita janjian di salah satu weekend kayaknya Mas Doni mengundang kami, saya dan istri untuk ke rumah Mas Doni. Entah kenapa saya tuh merasa ada perasaan yang aneh dan gak enak banget sebenarnya. Seperti males gitu ketemu sama Mas Yoyo ini. Tumben banget gitu saya merasakan hal yang seperti ini. Tapi karena saya gak enak sama Mas Doni, akhirnya ya udah kita coba untuk temuin deh. Dan akhirnya weekend tiba dan kami, saya dan istri maksudnya, datang ke rumah Mas Doni saat itu. Seperti yang saya bilang, saya dan Mas Doni ini sudah berteman lama ya. Jadi bukan baru pertama kali kita ke rumah Mas Doni. Nah, sesampainya saya di rumah Mas Doni, ada hal aneh di sana yang saya rasakan. Ketika saya baru pertama kali masuk ke rumah Mas Doni, di langit-langit plafon rumah Mas Doni itu saya melihat ada awan hitam di sana. Yang belum pernah saya lihat sebelumnya di rumah Mas Doni. Karena sedikit gambaran tentang rumah Mas Doni itu didominasi oleh warna putih. Jadi ketika ada ornamen warna lain pasti sangat terlihat ya. Nah, kali ini yang saya lihat itu di plafonnya ada awan berwarna hitam. Ya tidak terlalu tebal tapi juga tidak terlalu tipis. Jadi cukup terlihatlah awan hitam itu. Dan akhirnya kita diajak sama Mas Doni untuk ke ruang tengah, di ruang keluarga yang memang tempat biasa kita kalau datang kumpul-kumpulnya di situ. Di situ kita ngobrol sedikit dan tiba-tiba keluarlah Mas Yoyo dari toilet. Ternyata Mas Yoyo sudah hadir lebih dulu daripada saya dan istri saya. Di saat saya melihat Mas Yoyo keluar dari toilet, di situ pertanyaan saya terjawab. Berarti memang awan hitam yang tadi saya lihat itu adalah milik atau dibawa, entah dengan sengaja atau tidak, oleh Mas Yoyo. Dan sedikit cerita tentang awan hitam. Jadi pengalaman saya selama ini, awan hitam itu biasanya bertanda adanya energi negatif atau yang biasa orang sebut dengan ilmu hitam lah. Belum tentu artinya adalah kiriman itu untuk kita, bisa jadi hanya lewat saja. Tapi memang itu bertanda bahwa itu adalah energi negatif atau ilmu hitam. Lalu dikenalkanlah saya oleh Mas Yoyo ini. Dan to the point Mas Yoyo langsung bertanya sama saya, "Mas, katanya Mas bisa lihat ya?" Di situ saya kaget banget. Lalu saya jawab, "Kebetulan aja Mas, kadang-kadang saya bisa lihat. Memang kenapa?" Dan Mas Yoyo kembali menjawab, "Kalau memang Mas bisa, tolong bantu saya. Tolong lepaskan semua yang ada di sekitar saya." Setelah Mas Yoyo mengucapkan itu, seketika suasana ruangan itu menjadi berubah.
Tiba-tiba suasananya menjadi sangat panas, temperatur udara di sana jadi tiba-tiba panas banget. Dan langsung hening seketika dan berdatangan satu persatu makhluk yang tak kasat mata di sana. Tidak berhenti dan ramai sekali. Oh ya, sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya ingin informasi sedikit. Saya tidak bisa melihat orang lain tanpa seizin dia, penjaganya, dan pastinya tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga belum tentu bisa mengobati atau mengusir makhluk-makhluk seperti ini, karena itu bukan keahlian saya. Oke, saya lanjutkan ceritanya ya. Seperti tadi yang saya bilang, ketika Mas Yoyo meminta tolong kepada saya untuk mengusir semua yang ada di sekitarnya dia, berarti Mas Yoyo sudah membuka diri dan mengizinkan saya untuk melihat semua yang ada di sekitarnya dia. Dan seketika semua yang ada di sekitarnya dia muncul satu persatu dan semakin ramai dan selalu berdatangan tidak berhenti. Di situ seperti yang tadi saya ceritakan, suasana ruang tengah itu menjadi sangat panas dan sangat ramai, terasa sesak sekali. Akhirnya saya izin minta ke Mas Doni dan juga Mas Yoyo untuk pindah ke ruang depan atau teras rumah. Karena saat itu saya sudah merasa sangat tidak bisa mengontrol lagi karena saya merasa sangat sesak saat itu. Lalu kita pindah ke depan, ke teras rumah. Area itu lebih ke area semi outdoor lah ya. Memang tempat biasa kita kumpul-kumpul juga. Tapi makhluk-makhluk itu pun tetap mengikuti kami. Kami seperti magnet untuk mereka. Jadi mereka terus mendampingi Mas Yoyo di sini. Makhluk-makhluk itu banyak sekali. Sosok-sosok yang saya lihat itu ada sosok panglima perang berbaju adat Jawa saat itu, dan bukan hanya satu tapi banyak. Lalu ada Miske, ada Poci, ada Gundo, dan juga ada ibu-ibu dengan berkebaya saat itu. Juga ada penampakan makhluk hewan-hewan tapi dengan bentuk yang aneh-aneh. Ukurannya aneh, lalu perpaduan antara hewan satu dan hewan yang lainnya. Ada perpaduan hewan dengan manusia. Dan juga ada beberapa sosok penampakan seperti korban dari kecelakaan atau pembunuhan. Jadi saat itu beragam sekali makhluk-makhluk yang berdatangan dan ada di sekitar kita saat itu. Ini adalah pengalaman pertama saya melihat makhluk sebanyak itu di sekitar saya. Karena ini menjadi hal yang baru buat saya, akhirnya saya langsung to the point juga nanya ke Mas Yoyo. Saya to the point nanya ke Mas Yoyo, ritual apa yang pernah Mas Yoyo lakukan? Dan ada benda apa yang mungkin Mas Yoyo simpan sampai saat ini? Dan ternyata benar, Mas Yoyo mengakui dan Mas Yoyo bercerita bahwa dia pernah melakukan ritual selama 40 hari di salah satu makam keramat. Ia membawa banyak sesembahan dan sesajen ke sana. Dan setelah 40 hari ritual itu ia lakukan, katanya ia mendapatkan rasa ketenangan, rasa percaya diri, dan tiba-tiba di satu malam ia mendapatkan satu batu merah delima di bawah bantalnya. Entah itu datang dari mana. Di situ saya nggak habis pikir, buat apa Mas Yoyo lakukan ini semua? Dan saya langsung tanyakan juga, buat apa sih Mas? Apa tujuannya melakukan ritual-ritual ini? Lalu Mas Yoyo juga bercerita. Dia bilang dulu ia merasa selalu gagal, baik dalam bisnis maupun dalam rumah tangga. Banyak sekali masalah-masalah yang ia tidak bisa selesaikan. Banyak sekali kendala-kendala dalam setiap perjalanan hidupnya. Akhirnya ia memutuskan untuk menjalani ritual ini. Entah dari mana dia dapat ide untuk melakukan ritual seperti ini. Dan katanya setelah ia lakukan ritual itu, dia bilang memang benar semua jalan seperti terbuka. Semuanya serba menjadi mudah, semuanya jadi gampang. Dan dia lebih percaya diri katanya. Tapi seiring waktu berjalan, ia mulai merasa kelelahan katanya. Merasa kerepotan katanya. Lelah karena ia ketakutan. Karena selalu
di mimpi selalu diberi mimpi dan seperti diikuti oleh sosok-sosok gaib yang memaksa dia untuk kembali lagi ke makam keramat di tempat di mana ia pertama kali melakukan ritual itu. Saya capek mas, saya nggak bisa tidur, saya selalu ketakutan. Dan hal yang paling saya takutkan adalah kelak anak saya yang akan menjadi korban. Anak saya yang akan menjadi korban. Itu ucap Mas Yoyo dan cerita Mas Yoyo kepada kami. Mendengar pernyataan Mas Yoyo tadi, saya langsung menyarankan untuk segera membuang batu merah delima tadi ke laut lepas. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya ucapkan itu, sosok ibu-ibu berkebaya tadi langsung menghampiri saya dengan sangat cepat dengan wajah yang sangat marah, mata yang terbuka lebar dan mulut yang terbuka lebar, seakan ingin menyerang saya. Saya berusaha untuk tetap tenang walaupun sebenarnya saya sangat ketakutan. Dan dalam hati saya berusaha untuk berkomunikasi dengan ibu ini. Saya bilang, "Stop ibu, stop, berhenti. Dia sudah lelah, dia sudah capek, lepaskan dia." Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sosok kadal raksasa, kadal besar dengan kepala manusia merayap dari atas kepala saya ke arah saya, ingin menyerang saya dan ingin memasuki tubuh saya melalui tungkuk belakang saya. Untung saya melihat dan segera langsung bergeser. Dan saya memperkuat bacaan doa dan zikir-zikir saya untuk melindungi diri saya. Hari semakin larut, Mas Yoyo terus bercerita tentang pengalaman-pengalaman mistisnya. Di saat yang bersamaan, saya juga harus terus menjaga diri saya, mengontrol diri saya, agar mereka tidak menyerang saya sewaktu-waktu atau ingin masuk ke dalam tubuh saya. Energi saya semakin habis, saya semakin kelelahan. Akhirnya istri saya menyarankan untuk berhenti dan pamit pulang. Sebenarnya diskusi ini belum selesai, tapi karena saya sudah kelelahan, jadi kita putuskan untuk pamit pulang. Walaupun saya yakin makhluk ini tidak akan membiarkan saya, karena reaksi mereka begitu marah. Jadi mereka pasti akan mengikuti saya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, saya sholat dan berdoa dan mencoba istirahat dan tidur. Tengah malam sekitar jam 2 pagi, istri saya kaget karena melihat saya dalam posisi tidur di dalam selimut. Tangan saya mengepal dan meninju-ninju ke arah depan berulang-ulang seperti orang sedang berkelahi. Dan ia langsung membangunkan saya. Dan ketika saya terbangun, apa yang terjadi? Saya melihat semua sosok tadi ada di dalam kamar saya. Dan memang ketika saya bermimpi, saya seperti diserang oleh mereka semua dan saya mencoba untuk melawan mereka. Dan ternyata benar mereka ada di dalam kamar saya. Lalu keesokan harinya saya bergegas untuk kembali menemui Mas Yoyo untuk menyelesaikan semua ini. Karena saya juga sudah merasa sangat terganggu dengan semua makhluk-makhluk ini. Lalu saya menyarankan Mas Yoyo untuk segera membuang batu atau benda pusaka tadi. Tapi ternyata Mas Yoyo tidak ingin membuang benda pusaka ini karena ia takut oleh sosok ibu-ibu berkebaya. Karena ia meyakini ibu-ibu berkebaya inilah yang selama ini menjaga dirinya dia, menjaga dirinya dan keluarganya. Dan ibu-ibu berkebaya inilah yang mengontrol semua kehidupan dia selama ini. Lalu saya tetap mencoba untuk meyakinkan Mas Yoyo untuk itu tidak benar, Mas. Kita harus segera membuang benda pusaka ini agar kita semua tenang. Agar keluarga, anak-anak Mas Yoyo juga terhindar dari masalah-masalah yang lebih parah ke depannya. Saya berikan 2 opsi saat itu. Pertama, kita buang benda pusaka ini ke laut lepas atau aliran sungai yang nantinya akan ke laut lepas juga.
atau mengembalikan benda pusaka ini ke makam keramat di mana tempat Mas Yoyo melakukan ritual pertama kali. Lalu Mas Yoyo memilih opsi yang pertama karena ia sudah tidak mau lagi kembali ke makam keramat itu katanya, karena ia sangat takut. Dan akhirnya saya berhasil untuk meyakinkan Mas Yoyo, dan saya memutuskan untuk menemani Mas Yoyo ke salah satu sungai yang alirannya nanti juga ke laut lepas untuk membuang batu merah delima atau benda keramat itu. Sesampainya kita di sana, dengan mengucap bismillah dan doa-doa yang kami yakini sesuai dengan keyakinan kami, Mas Yoyo segera membuang benda pusaka tadi. Dan di saat yang bersamaan ketika Mas Yoyo melepas benda pusaka itu dari tangannya, seketika telinga saya seperti tuli. Saya tidak bisa mendengar apa-apa, dan saya tidak bisa mendengar apa-apa. Yang saya bisa dengar hanya suara dengingan hebat, berdenging semakin keras. Dan saya semakin keras berdoa dalam hati. Saya terus berdoa, dan alhamdulillahnya semua keadaan kembali normal. Sejak saat itu semua kondisi semakin tenang dan kembali normal. Tidak ada lagi gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk tadi ke diri saya. Dan kabar terakhir yang saya dengar tentang Mas Yoyo juga ia sudah mulai kembali bekerja dan menjalin hubungan dengan seorang wanita yang mungkin akan segera ia nikahi. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam cerita kali ini adalah jangan pernah bermain-main dengan hal gaib, apalagi sampai melakukan ritual dan mengharapkan sesuatu dari ritual tersebut. Karena itu hanya akan menyusahkan kita dan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Apapun permasalahan hidup kita, sebaiknya kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk terus dilindungi, agar kita jauh lebih merasa tenang dan menjadi sosok atau pribadi yang lebih kuat. Sampai bertemu di cerita mata berikutnya.